Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersukacita sekali kita dapat memperoleh kesempatan untuk bersua kembali dalam acara persekutuan doa pagi hari ini. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana pada pagi hari yang indah ini bersama keluarga dan sahabat-sahabat kami boleh beribadah bersama lewat persekutuan doa pagi saat ini. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mempergumulkan firman-Mu, kami mohon agar tuntunan Roh Kudus boleh mengurapi dan menjamak setiap kami, baik kami yang membawakan firman-Mu maupun rekan-rekan kami yang lain yang mendengarkannya, agar firman yang kami pergumulkan bersama dapat tersampaikan dengan benar dan jelas, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh kami semuanya. Sertailah ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti, agar supaya berjalan dengan baik dan lancar dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini bersama Bapak Eka Krisandi Virgiano dan Ibu Rosalia Agatasari, marilah kita naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 376, bait pertama dan ketiga. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema menjadi pengikut Kristus. Nats yang mendasari perenungan kita diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 yang mengatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ada seorang pemuda yang baru saja menerima baptis dewasa, ditanya temannya, "Bagaimana perasaanmu sekarang setelah dibaptis?" Dengan bangga ia menjawab, "Wah, senang sekali.
Enak, sekarang saya sudah menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Para sahabat, seperti pemuda yang telah kita dengarkan penuturannya tadi, kita pun pasti senang kalau menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memahami apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang benar? Dari nats yang telah kita baca dan kita dengar tadi, kita melihat bahwa untuk mau menjadi pengikut Kristus, ternyata ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Menyangkal diri, memikul salib. Menjadi pengikut Kristus berarti kita harus mengikuti jejaknya, meneladani dan melakukan ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya dan seluruh kebenaran firman-Nya dengan taat dan setia. Menjadi pengikut Kristus juga menuntut pengorbanan, bahkan ada penderitaan yang harus kita tanggung. Ada kalanya ada kepentingan-kepentingan pribadi kita yang harus kita kesampingkan demi mengutamakan Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti kita harus mengabdi dan memberi diri bagi Kristus. Kerelaan kita menyangkal diri dan memikul salib harus kita wujud nyatakan dan lakukan dengan sungguh-sungguh apabila kita mau menjadi pengikut Kristus yang benar. Sahabat Kristus yang setia, menyangkal diri berarti melawan segala kecenderungan hati kita terhadap godaan-godaan yang membuat kita tidak taat pada Allah. Menyangkal diri berarti harus mau dan berani mengatakan tidak terhadap siapapun dan apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Melawan nafsu jahat, melawan keinginan-keinginan daging kita, melawan tipu daya iblis, melawan segala intrik dunia yang tidak selaras dan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Satu contoh, suatu ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Kita terluka, kita tersinggung, kita menjadi geram, kita cenderung mau membalas. Kita ingin memaki, tapi kita ingat akan firman Tuhan yang mengajarkan, kasihilah musuhmu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bahkan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita tahan emosi kita tidak jadi membalas, kita menyangkal diri. Memikul salib berarti kita bersedia menderita bersama Kristus, mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus, mau dan siap menanggung penderitaan demi kebenaran dan ketaatan kita kepada Kristus, walaupun ada risiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Demi menegakkan kebenaran dan membela keadilan, bisa saja kita dibenci banyak orang. Misalnya terjadi di kalangan lingkungan kerja kita. Kita menolak berkompromi dan bersekongkel dengan rekan-rekan kerja di kantor yang ingin melakukan tindak ketidakjujuran. Kita akan dikucilkan, disingkirkan, bahkan harus kehilangan pekerjaan kita. Pada saat kita mewartakan Injil yang juga menjadi panggilan kita sebagai pengikut Kristus, kita bisa mengalami tantangan, penolakan-penolakan, bahkan ancaman-ancaman yang bisa membahayakan jiwa kita. Tetapi ketika kita mengalami kesesakan, penderitaan dan kesengsaraan karena menjadi pengikut Kristus, Allah akan mengubahnya dengan anugerah dan kuasa-Nya. Dia mengasihi kita, Dia selalu menghibur dan menyertai dan mendampingi kita. Kita akan menjadi kuat, tahan uji, dan mampu menjalani dan mengatasi semuanya. 2 Korintus 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Sahabat Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus berarti juga kita harus bersedia diutus dan menerima panggilannya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mewartakan kabar baik, menebar shalom adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga sebagai pengikut Kristus.
Maukah kita menjadi pengikut Kristus yang benar, yang selalu taat kepadanya dan bersedia meneladani dan mengikuti jejaknya? Dia akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan bahwa Dikau sudah menyertai ibadah doa pagi hari ini. Kiranya ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia dan sungguh-sungguh membawa manfaat bagi kami semua yang telah mengikutinya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak membawa dalam doa-doa kami akan situasi yang terjadi dewasa ini, khususnya terkait dengan pandemi virus corona yang masih belum berlalu. Dikau tolong semua pihak yang berusaha keras untuk memerangi dan mengatasi masalah pandemi ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan segala upaya yang dilakukan dapat berhasil dengan baik, sehingga pandemi yang menjadi ancaman bagi kehidupan kami ini akan segera terhenti. Dikau lindungi para pelayan kesehatan yang merawat para pasien agar mereka tidak tertular, dan melalui pertolongan Tuhan mereka boleh dikuatkan sehingga dapat melayani para pasien dengan optimal demi kesembuhan mereka. Dengan proses vaksinasi yang dijalankan hingga saat ini, kiranya melalui kegiatan ini makin lama makin banyak masyarakat yang boleh dilayani, dan juga kiranya penyediaan vaksin boleh terpenuhi pada saatnya. Begitu juga dengan pihak pemerintah dan semua jajarannya, Dikau mampukan mereka untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga semua masyarakat tersadar akan bahaya virus corona ini dan mereka mau mematuhi protokol kesehatan. Dan juga dalam menghadapi semua persoalan-persoalan lain yang terjadi di tanah air, seperti bencana alam, persoalan sosial ekonomi, kasus-kasus kekerasan yang sering timbul di kalangan masyarakat. Kiranya semuanya dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Melalui hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dan kuat kuasa Tuhan, kiranya pihak pemerintah dapat sungguh-sungguh bekerja dengan baik untuk mengatur dan mengatasi semuanya ini. Tuhan, Dikau berkati juga setiap jemaat Tuhan untuk kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, dan juga kehidupan iman mereka, agar mereka tetap terpelihara dan terawat, sehingga mereka dapat mengalami kehidupan yang tenang, penuh sukacita dan sejahtera. Tuhan, akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu saja, sehingga kami dapat melakukan semua aktivitas kami, baik pekerjaan dan pelayanan kami, dengan baik dan lancar, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.